Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul pengembangan game pingpong dengan prediksi lintasan bola menggunakan algoritma fuzzy Mamdani dengan menerapkan kecerdasan buatan untuk mengontrol pedal. Jadi sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama itu ada Amrina Rosada dengan NIM 11221006. Lalu ada saya sendiri, Abelia Putri Dumasita dengan NIM 11221020. Lalu ada Ati Iwantara Saputra dengan NIM 11221018. Jadi topik pembahasan yang akan kami bahas itu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode, yang ketiga ada demo, yang keempat ada hasil dan pembahasan, lalu yang terakhir itu ada kesimpulan. Lanjut saja, yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, permainan digital yang diintegrasikan dengan kecerdasan buatan atau AI itu semakin berkembang. Salah satunya adalah game pingpong. Dalam game pingpong, dua pemain bersaing untuk mencetak poin dengan memukul bola. AI dalam permainan ini digunakan untuk menciptakan lawan virtual yang dapat memberikan tantangan kepada pemain. Nah, salah satu pendekatan AI yang digunakan adalah algoritma fuzzy Mamdani yang mempertimbangkan parameter seperti posisi bola, kecepatan bola, dan posisi pemukul untuk menentukan respon AI. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan permainan pingpong berbasis Python menggunakan pustaka Pygame dengan lawan AI yang dikendalikan oleh algoritma fuzzy Mamdani. Nah, Pygame itu dipilih karena mendukung pengembangan permainan dua dimensi. Proyek ini diharapkan tidak hanya menghasilkan permainan yang menarik, tetapi juga menunjukkan bagaimana algoritma fuzzy Mamdani dapat menciptakan perilaku AI yang adaptif. Lanjut, di sini ada metode yang kami gunakan. Nah, metode yang kami gunakan itu menggunakan metode fuzzy Mamdani. Nah, metode fuzzy Mamdani adalah sistem inferensi fuzzy yang digunakan untuk mengambil keputusan dalam situasi ketidakpastian. Nah, metode fuzzy Mamdani itu digunakan untuk mengendalikan pergerakan pedal AI dalam permainan. Dengan mempertimbangkan variabel seperti posisi bola, kecepatan bola, dan jarak bola ke pedal, sistem ini membuat aturan-aturan yang menggambarkan kondisi permainan. Proses terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu ada fusifikasi. Nah, fusifikasi itu menentukan variabel input dan output dalam bentuk himpunan fuzzy yang menggambarkan tingkat keanggotaan variabel. Lalu yang kedua ada aplikasi fungsi implikasi. Itu fungsinya untuk menyusun aturan yang menggambarkan hubungan antara variabel input dan output dengan fungsi implikasi min atau minimal. Yang ketiga ada komposisi aturan. Nah, itu fungsinya menggabungkan semua aturan yang telah ditentukan menggunakan metode inferensi seperti metode centroid. Lalu yang keempat itu ada defusifikasi. Itu fungsinya mengubah himpunan fuzzy menjadi nilai tegas menggunakan metode centroid untuk menentukan output dalam bentuk bilangan real. Lanjut. Lalu ada hasil pembahasan yang akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Oke, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Mungkin bisa next. Nah, jadi konsep games yang kami bawakan yaitu game pingpong sendiri. Yang pertama ada di papan pemain. Papan arena permainan berbentuk persegi panjang dan menghadap vertikal. Dan juga memiliki dua pedal masing-masing berada di sisi atas dan bawah papan. Dan bola bergerak secara otomatis di dalam papan, memantul dari pedal dan sisi kanan atau kiri papan arena. Lalu ada peraturan pemain. Permainan melibatkan dua pemain, yaitu player kita sendiri dan ada player AI yang udah difusifikasi nantinya. Terus player mengontrol pedal mereka dengan menggerakkan secara horizontal, yaitu ke kanan atau ke kiri. Nah, tujuan utama player adalah memantulkan bola yang datang agar tidak keluar dari sisi si playernya, yaitu sisi bawahnya. Jika player gagal memantulkan bola, maka player AI akan menang. Dan kita akan game over. Terus poin kemenangannya
Pemain akan mendapatkan 1 poin setiap kali berhasil menang. Pemain berlangsung hingga salah player AI gagal menangkap bola. Jadi pemain akan mendapatkan skor sesuai dengan berapa kali bola dipantulkan dengan pedalnya sendiri. Jadi ketika bola itu datang ke pedal kita sebagai player, dengan dia memantul gitu akan bertambah 1 poin untuk kita sebagai player. Next. Lalu kita masuk ke alur programnya itu sendiri. Mungkin dimulai dari awal itu inisialisasi awal layar, pedal, bola, dan skor. Nah ini inisialisasi ini dilakukan di dalam source code-nya sendiri. Inisialisasi berapa besar layar, pedal, dan bola serta skor awalnya. Lalu kita juga ngeset posisi awal bola, jarak bola dengan pedal lalu kecepatan bolanya juga diatur di awalnya, di set. Nah, setelah itu kita lanjut ke proses pergerakan bola dan pedal. Jadi di sini terjadi proses menghitung kecepatan, posisi dan jarak bolanya. Setelah itu baru kita masuk ke bagian inti dari aplikasinya, yaitu dia menentukan posisi bola, kecepatan bola, serta jarak bola itu dengan fuzi. Yaitu pada saat menentukan posisi bola, dia itu ada bisa di dekat kiri, tengah, dan dekat kanan. Lalu di kecepatan bola, fuzinya itu ada lambat, sedang, dan cepat. Dan jarak bola ke pedal itu ada dekat, sedang, dan jauh. Nah, yang akhirnya menghasilkan sebuah aksi dari si pedal AI-nya. Dia bergerak ke kiri, diam, atau gerak ke kanan. Seperti itu. Lanjut ke percabangan itu, apakah bola keluar dari batas bawah dari playernya. Nah, jika keluar maka player akan game over dan menampilkan skor yang didapat. Kalau misalnya tidak, dia akan melakukan hal yang tadi itu berulang-ulang, yaitu fusifikasi lagi. Dan itu akan selesai ketika game over. Dan next, mungkin kita langsung demo programnya aja. Tadi nggak kamu kah? Ya. Mungkin bisa di-share. Nah, jadi di awal program kita diperintahkan untuk memasukkan nama, yaitu memasukkan nama terlebih dahulu, terus enter untuk memulai permainan. Nah, ketika mulai permainan, itu kecepatan bola dimulai dengan kecepatan yang slow. Sampai kita mencapai skor 4, maka kecepatan bolanya akan bertambah seperti itu. Jadi ada 3 fase. Yang pertama itu ketika skor kita masih di bawah 4, maka kecepatan bolanya slow. Ketika di antara 4 sampai 7 itu medium, dan di atas 7 dia akan cepat. Mungkin kita bisa ulang lagi. Ini masih di kecepatan bola yang slow karena masih di bawah 4. Jadi seperti yang saya sudah bilang tadi,
jika mengenai pedal si playernya maka akan bertambah skornya 1. Dan kalau misalnya keluar dari batas player maka akan terjadi game over seperti itu. Lalu kita di sini juga bisa lihat top skornya. Mungkin itu saja dari demo game yang kami bawakan. Baik, terima kasih Ardi. Mungkin saya akan lanjut ke materinya. Silakan. Baik, jadi dari hasil pengembangan yang sudah kami lakukan tadi, ada beberapa proses tahapan metode Mamdani yang diproses dalam pengembangan game kami. Nah, jadi yang pertama itu kita menentukan himpunan fazinya. Nah, dalam himpunan fazi game kami ini ada beberapa variabel input, yaitu ada posisi bola atau ball X-nya, dan untuk himpunan fazinya itu kita tentukan ada 3 parameter, yaitu dekat kiri, tengah, dan dekat kanan. Kemudian untuk rentangnya sendiri ini didasarkan pada ukuran arenanya sendiri. Jadi semesta pembicaraan atau rentangnya ini kita gunakan dari 0 sampai 600. Nah, ini tuh didasarkan pada ukuran panjang X arena kami. Jadi ada 600 pixel besarnya. Kemudian untuk nilai domainnya ini sendiri kita memakai 3 parameter. Nah, untuk yang dekat kiri sendiri itu antara rentang 0, 100, dan 200. Kemudian untuk tengah itu rentangnya 200, 300, 400, dan dekat kanan berada di 400, 500, dan 600. Kemudian untuk kecepatan bola, di sini ada 3 himpunan fazinya, yaitu ada lambat, sedang, dan cepat. Untuk rentang semestanya sendiri dimulai dari 0 dan 15. Kemudian untuk domainnya itu kita menggunakan rentang 1, 3, 5 untuk lambat, dan sedang 5, 8, 10. Kemudian cepat 10, 13, dan 15. Dan untuk jarak bola ke pedalnya sendiri atau balyenya sendiri itu himpunan fuzinya ada 3, yaitu dekat, sedang, dan jauh. Dan semesta pembicaraannya dimulai dari rentang 0 sampai 800. Ini didasarkan pada panjang tinggi arenanya, jadi ada 800 pixel. Nah, untuk domainnya sendiri, dekat itu adalah 0, 150, dan 300, sedangkan sedang 300, 450, dan 600. Kemudian yang jauh itu 600, 700, dan 800. Nah, kemudian untuk outputnya sendiri yang diharapkan itu adalah pergerakan pedalnya AI-nya nanti. Jadi pergerakan pedalnya itu mohon maaf, jadi di sini sebenarnya ada 3, yaitu gerak kiri, diam, dan gerak kanan. Nah, untuk rentang semestanya sendiri dimulai dari -10 sampai 10, dan untuk domainnya kalau yang gerak kiri -10, -7, -3, kemudian kalau yang diam -3, 0, dan 3, kalau yang gerak kanan itu -3, 11, yang gerak kanan itu -7, 11, dan 15. Next. Nah, untuk aturan fuzinya di sini ini menghubungkan antara input dan outputnya sendiri dan fungsi keanggotaannya yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, ini tuh lebih dijelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Nah, jadi dalam aturan fuzi ini kita ada 27 rule atau 27 aturan. Nah, ini disesuaikan dengan parameter yang kita gunakan tadi. Ada 3 input dan 3 himpunannya tadi. Nah, jadi untuk rule pertama itu ada dekat. Jika jarak bolanya dekat, posisi bolanya dekat kiri, kecepatan bolanya lambat, itu pergerakan pedalnya ke kiri. Yang kedua, jika dekat, jarak bolanya dekat, posisinya di tengah, kecepatan bolanya lambat, maka pergerakan pedalnya itu diam. Dan rule ketiga, jika jarak bolanya dekat, posisi bolanya dekat kanan, dan kecepatan bolanya lambat, maka pergerakan pedalnya itu gerak kanan. Begitupun untuk yang rule keempat, 5, 6, 7, 8, sampai dengan ke rule 27. Next. Nah, untuk defuzifikasi di sini, pada game pingpong kita ini fungsinya untuk mengubah keluaran fuzinya ini menjadi nilai yang lebih
pasti untuk digunakan dalam menentukan pergerakan pedalnya berdasarkan aturan fuzzy yang sebelumnya. Jadi proses ini tuh dipastikan untuk membuat keputusan gerakan pedal seperti posisi atau arah yang dihasilkannya nanti ketika dalam permainan. Nah, dalam hal ini prosesnya kita menggunakan metode Centroid yang akan menghitung nilai rata-rata berdasarkan derajat keanggotaan dan posisi kategori pada rentang nilai yang sudah ditentukan. Nah, jadi dalam pengolahannya di sini kita menggunakan MATLAB, aplikasi MATLAB, sehingga dihasilkan hasil defusifikasi seperti yang telah digambarkan pada gambar di samping. Nah, jadi untuk contoh input yang kita masukkan di sini, mungkin bisa ke kiri. Jadi untuk contoh inputnya ke sistem itu 150 itu untuk posisi bolanya, kemudian 7 untuk kecepatan, dan 700 itu untuk jarak bola ke pedalnya. Nah, ini semua itu mewakili posisi bola di sumbu X yang tadi 150, kecepatan bola 7, dan posisinya di sumbu Y 700. Kemudian akan diproses inferensi fuzzy sehingga menghasilkan nilai defusifikasinya itu adalah minus 6,61. Nah, ini tuh kalau minus 6,61 ini berarti dia menunjukkan nilai yang arahnya harus bergerak ke kiri sesuai rentang yang sudah ditentukan di domain yang kita tentukan sebelumnya. Nah, jadi gerakan pedalnya itu ke kiri. Jadi nilai negatif ini mengindikasikan arah gerakan pedalnya itu ke kiri. Next. Nah, jadi untuk hasilnya sendiri, implementasi fuzzy Mamdani pada game pingpong ini yang tadi ada 3 faktor, yaitu posisi bola, kecepatan, dan jaraknya. Nah, ini diterapkan untuk mengontrol gerakan pedal, dan ini disesuaikan lagi untuk menyesuaikan tingkat kesulitan permainan berdasarkan kecepatan dan skor pemain tadi. Nah, jadi berikut adalah hasil pengujian yang sebelumnya tadi udah dijelaskan di demo. Jadi hasilnya itu adalah ada 2, yaitu tingkat kesulitan berdasarkan kecepatan dan skor, dan kemudian yang kedua itu gerakan pedal yang diprediksi berdasarkan posisi bola. Nah, jadi kalau tingkat kesulitannya ini ada 3. Yang pertama itu tingkat kesulitan berdasarkan skor pemain. Dia kalau rentangnya skornya 1-4, maka bolanya itu bergerak lambat. Kalau skornya udah mencapai 5-7, itu kecepatannya akan meningkat. Dan kalau misalnya skornya naik lebih tinggi lagi, antara 8-11 itu, maka kecepatan bolanya akan semakin meningkat. Kemudian kalau gerakan pedalnya ini, pada level slow itu, AI-nya itu bergerak lambat dan mudah dikalahkan. Kalau level medium, AI-nya itu bergeraknya lebih responsif, dan kalau misalnya pada level yang susah, dia akan bergerak dengan sangat cepat dan akan lebih sulit lagi untuk dikalahkan. Next. Nah, jadi kesimpulannya itu implementasi fuzzy Mamdani pada game pingpong kami ini berhasil untuk meningkatkan kecerdasan AI-nya dengan memanfaatkan pengolahan aturan fuzzy sendiri untuk memprediksi posisi bola dan menentukan gerakan pedalnya dengan menyesuaikan tingkat kesulitan berdasarkan skor pemain dan kecepatan bola. Permainan menjadi akan lebih menantang karena AI ini mampu untuk lebih beradaptasi dengan gerakannya dia harus kemana pada kondisi permainannya. Ini akan membuat game menjadi lebih menantang karena juga ada level-level tingkatan yang membuat gamenya ini lebih menarik lagi. Next. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.